ada 1. Pengertian masalah ekonomi. 2. Faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas. 3. Jenis-jenis masalah pokok ekonomi. Keempat, cara mengatasi masalah pokok ekonomi klasik. Dan yang kelima, cara mengatasi masalah pokok ekonomi modern. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari ini, teman-teman sering mengeluh ya, mempunyai banyak masalah, baik itu masalah A, masalah B, ataupun masalah C. Nah, teman-teman itu sebetulnya tahu tidak? Sebetulnya masalah itu apa? Jadi, masalah itu adalah kesenjangan antara harapan kita dengan kenyataan. Contohnya itu adalah, misal teman-teman semua mempunyai harapan untuk bisa mempunyai nilai yang bagus setelah belajar dengan giat, tetapi pada kenyataannya nilai teman-teman kalian tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Itu masalah secara umum. Nah, untuk secara ekonomi pun masalah ini itu berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu kan secara alami itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Dari sinilah menimbulkan yang namanya masalah. Tetapi kalau dalam ekonomi itu yang timbul adalah masalah ekonomi. Jadi sebetulnya dari sini kita dapat tahu bahwa masalah ekonomi itu adalah kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu adalah terbatas. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui juga ya bahwa masalah ekonomi ini berkaitan dengan yang namanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, tentunya kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini ada faktor penyebabnya, ada yang melatar belakangi kenapa sih kok kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di sini ada 1, itu ada sifat alami manusia. Kedua, itu ada tingkat pendapatan. Ketiga, ada kemajuan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, itu ada lingkungan sosial. Yang pertama, kita bahas satu persatu. Pertama, itu ada sifat alami manusia. Sifat alami manusia itu adalah yang seperti apa sih? Sifat alami manusia itu adalah sifat yang tidak cepat puas pada segala sesuatu yang sudah dimilikinya. Artinya bahwa ketika manusia itu dia sudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia pasti akan muncul lagi kebutuhan yang lain seiring dengan situasi dan kondisi, sehingga hal inilah yang menyebabkan kebutuhan manusia itu semakin lama semakin tidak terbatas. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan tingkat pendapatan, bahwa semakin tinggi tingkat pendapatannya seseorang, maka tentunya kebutuhan hidupnya itu akan semakin meningkat. Dan yang ketiga itu ada kemajuan teknologi dan informasi. Sekarang ini adalah era digital, semua serba teknologi, dan teknologi pun sekarang semakin canggih. Hal ini pun memberikan kemudahan kepada seseorang untuk bisa mendapatkan informasi, sekaligus membeli segala sesuatu, terutama barang-barang yang dia inginkan. Hal inilah yang kemudian mendorong kebutuhan seseorang itu semakin lama semakin bertambah dan semakin tidak terbatas. Selanjutnya lingkungan sosial, bahwa kebiasaan manusia itu dia mempunyai kebiasaan bahwa selalu meniru tingkah laku orang lainnya, sehingga jumlah dan jenis kebutuhan hidupnya itu pun juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial gitu. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa masalah ekonomi ini ya, masalah pokok ekonomi ini digolongkan menjadi 2, yaitu ada masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Nah, untuk masalah pokok ekonomi klasik terlebih dahulu. Sebetulnya masalah pokok ekonomi klasik ini ya dipelopori oleh bapak ekonomi kita, yaitu siapa? Yaitu Adam Smith. Jadi Adam Smith ini dia memfokuskan masalah pada cara-cara untuk mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran itu apa sih ya gitu. Nah, gini teman-teman, kemakmuran itu artinya adalah bahwa kemakmuran itu adalah suatu keadaan yang seimbang ya gitu. Seimbang artinya seimbangnya seperti apa? Seimbang antara kebutuhan dengan benda pemuas kebutuhan. Jadi kebutuhan kita dengan benda pemuas kebutuhan kita itu seimbang. Nah, itulah yang dinamakan dengan
makmurnya itu ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini artinya bahwa dengan meningkatnya peradaban manusia ya, yang ditandai dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, dan jumlah penduduk, ini menyebabkan semakin kompleksnya ya, semakin banyak sekali masalah ekonomi yang muncul gitu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke masalah ini ekonomi di era klasik. Masalah ekonomi klasik itu fokusnya pada 3 hal, yaitu 3 hal atau 3 masalah ya, masalah produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pertama, kita masuk ke masalah produksi terlebih dahulu ya. Jadi, produksi itu kan kita tahu ya, bahwa produksi itu kan kegiatan membuat suatu barang atau jasa. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia. Jadi kebutuhan manusia ini akan dapat terpenuhi ya jika barang atau jasa yang dibutuhkannya itu tersedia. Masalah produksi ini membahas mengenai jenis barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian setelah itu untuk siapa sih barang atau jasa tersebut diproduksi. Kemudian berikut adalah contoh masalah produksi. Di sini kita bisa lihat ini adalah suatu proses produksi barang ya di sebuah pabrik. Dalam hal ini itu adalah proses produksi di sebuah pabrik dalam membuat sebuah baju. Nah, selanjutnya itu ada masalah distribusi. Jadi, distribusi itu adalah suatu kegiatan mendistribusikan atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tepat. Masalah distribusi ini pun berkaitan atau membahas mengenai tentang bagaimana sih produk yang sudah diproduksi ini tadi dapat sampai kepada konsumen, dan kira-kira jalur distribusi apa yang dipakai agar produk ini sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya dengan tepat, seperti itu. Nah, ini ada contoh masalah distribusi. Ini contoh pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen. Nah, untuk distribusi ini bisa menggunakan mobil pick up terbuka atau bisa menggunakan mobil box. Selanjutnya, ini ada masalah konsumsi. Konsumsi itu adalah suatu kegiatan menggunakan barang atau jasa. Tujuannya untuk bisa memenuhi kebutuhannya masyarakat. Masalah konsumsi ini membahas mengenai tentang membahas tentang apakah barang yang dikonsumsi itu sudah tepat dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya atau belum. Nah, berikut ini adalah contoh masalah konsumsi. Ini ada beraneka macam kue di era Lebaran, dan ini juga beberapa jajanan pasar di masa Lebaran. Jadi produsen memproduksi bermacam-macam kue dan jajanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, terutama di era Lebaran ini, karena ini disesuaikan dengan kebutuhannya masyarakat di masa Lebaran. Ini untuk masalah pokok ekonomi klasik. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern ini kita membahas mengenai tentang what, how, dan from whom. Nah, pertama kita masuk ke masalah what. What itu apa sih ya? What itu ya teman-teman adalah barang apa yang akan diproduksi. Jadi pertanyaan what ini itu berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi produsen, terutama disesuaikan dengan yang namanya kebutuhannya masyarakat. Jadi produsen ini ya akan dapat mengetahui selera atau permintaan pasar dengan dia itu melakukan survei. Dengan survei ini selanjutnya produsen dia itu akan menganalisis kira-kira jenis dan jumlah barang apa sih yang akan diproduksi gitu, dan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Nah, ini contoh masalah what. Ini ada gambar sebidang tanah ya. Nah, dari gambar sebidang tanah ini kira-kira akan dijadikan sebagai apa sih ya gitu. Apakah sebagai lokasi pabrik, perumahan, ataupun lahan pertanian? Manakah yang lebih penting dan lebih dibutuhkan? Nah, seandainya sebidang tanah ini digunakan untuk pengadaan bahan makanan ya,
maka tanah ini cocok dan layak untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Kemudian muncul pertanyaan, tanaman apa yang akan ditanam pada sebidang tanah ini? Apakah padi, jagung, ataupun singkong? Dan juga berapa banyak hasil nanti yang akan diperlukan, gitu. Nah, itu untuk masalah what. Kemudian kedua itu masalah masalah how. How itu adalah bagaimana sih barang-barang tersebut diproduksi. Nah, ini berkaitan dengan teknik produksi yang akan diterapkan produsen dalam sebuah proses produksi. Biasanya produsen dalam menerapkan teknik produksi ini dengan mempertimbangkan pada biaya produksi dan tingkat keuntungan yang ingin diperolehnya. Nah, ini adalah contoh masalah how. Ini adalah teknik produksi untuk memproduksi sebuah sepeda motor. Kira-kira teknik produksi apa saja yang digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah form verb. Form verb itu artinya adalah untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Nah, masalah ini muncul atau berkaitan dengan siapa yang membutuhkan dan menikmati barang tersebut. Masalah ini untuk menentukan segmen pasar ya. Jadi masalah ini muncul untuk menentukan segmen pasar. Segmentasi pasarnya itu adalah bahwa barang ini diproduksi dan dipasarkan bagi siapa? Apakah bagi konsumen anak-anak, remaja, dewasa, ataupun masyarakat yang berpendapatan tinggi, menengah, ataupun rendah. Berikut adalah contoh masalah form verb. Ini adalah industri rumah tangga dalam membuat sebuah roti. Jadi roti ini diproduksi untuk siapa ya? Siapa yang membutuhkan dan menikmati roti ini. Jadi roti ini bisa dinikmati oleh semua kalangan ya, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Itu untuk masalah form verb. Ya, teman-teman, setelah tadi kita mengetahui mengenai tentang pengertian masalah ekonomi, kemudian jenis faktor penyebab kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kemudian jenis-jenis masalah pokok ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang bagaimana sih cara mengatasi masalah pokok ekonomi yang terjadi ini. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara mengatasi masalah pokok ekonomi klasik. Yang pertama, cara mengatasi masalah pokok ekonomi klasik itu dengan mengetahui dan mencari tahu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maksudnya itu seperti apa? Bahwa dengan produsen mampu mengetahui dan juga dia mampu mencari tahu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kebutuhan manusia ini akan dapat terpenuhi. Artinya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu akan dapat tersedia. Dan juga produsen itu dapat melakukan kegiatan produksinya dengan tepat sehingga mampu menghasilkan barang-barang yang tentunya juga dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh konsumen. Nah, yang kedua itu mencari solusi atas distribusi barang. Artinya bahwa produsen ini dia harus mencari solusi atas distribusi barang yang tepat. Tujuannya agar barang-barang yang diproduksi ini dapat sampai ke tangan konsumen akhir dengan tepat waktu. Artinya bahwa dia memakai jalur distribusi apa? Apakah secara langsung ke konsumen tanpa melalui perantara ataupun distribusi kepada konsumen dengan melalui perantara. Nah, ketiga itu menetapkan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dan yang keempat, memastikan barang-barang yang diproduksi itu benar-benar berguna bagi masyarakat. Nah, untuk langkah atau cara yang ketiga dan cara keempat ini tujuannya itu adalah agar barang yang diproduksi ini dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat. Artinya, dengan harga yang terjangkau, maka masyarakat dapat menerima dan membeli barang tersebut sehingga kebutuhan akan barang-barang tersebut pun dapat terpenuhi dengan baik. Dan juga ya, barang yang jika barang ini diproduksi itu benar-benar berguna bagi masyarakat, maka tentunya masyarakat pun akan dapat menerima dan akan menggunakan barang-barang tersebut. Nah, itu adalah cara dalam mengatasi masalah pokok ekonomi klasik. Selanjutnya, cara mengatasi masalah pokok ekonomi modern. Di sini ada satu, memastikan tingkat ketersediaan sumber daya untuk memproduksi barang. Bahwa dengan melakukan cara-cara seperti ini
menentukan keputusan yang paling tepat, terutama ini perlu penting dan dilakukan oleh seorang produsen. Kemudian dengan produsen mampu menerapkan cara ini, maka dia akan dapat mengambil keputusan yang paling tepat dalam menentukan apa yang akan diproduksi dan juga berapa jumlahnya. Sebab jika produsen itu dia melakukan kesalahan dalam penentuan barang apa yang akan diproduksi dan juga berapa banyak jumlahnya, maka hal ini akan menyebabkan adanya pemborosan sumber daya ya. Dan lama-kelamaan ini akan menyebabkan masalah ekonomi semakin kompleks, masalah ekonomi semakin banyak gitu kalau dia salah dalam menentukan barang-barang apa yang akan diproduksi yang tidak sesuai dengan yang kebutuhannya konsumen atau masyarakat. Nah, yang kedua itu harus memperhatikan aspek efisiensi dalam proses produksi. Artinya bahwa penghematan dalam proses produksi dengan memilih cara yang paling hemat, maka barang yang dihasilkan bisa laku di pasaran dengan kisaran harga yang terjangkau. Usaha penghematan dalam proses produksi itu diantaranya dapat memilih bahan baku yang lebih murah tetapi kualitasnya itu tetap terjaga, serta untuk penggunaan mesin-mesin modern. Jika permintaan atau kapasitasnya itu masih dalam skala yang kecil, maka penggunaan mesin modern itu masih belum diperlukan. Yang ketiga itu menggunakan mekanisme pasar ya, atau tarik-menarik antara produsen dan konsumen di pasar, terutama saat bernegosiasi dalam menentukan harga. Nah, yang keempat itu menggunakan sistem ekonomi. Di sini sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, yaitu dia mengatasi masalah ekonomi dengan mengandalkan sumber-sumber daya yang ada, karena sistem ekonomi tradisional ini diturunkan oleh nenek moyang mereka. Yang kedua itu dengan sistem ekonomi komando atau terpusat, yaitu bahwa mengatasi masalah ekonomi dengan mengandalkan pemerintah, sebab pemerintah ini adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak atas faktor produksi. Nah, kemudian yang ketiga bisa menggunakan sistem ekonomi pasar atau dikenal juga dengan sistem ekonomi liberal. Mengatasi masalah ekonomi yaitu dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar atau kekuatan tawar-menawar antara produsen dan konsumen di pasar. Dan yang terakhir bisa menggunakan sistem ekonomi campuran, artinya bahwa mengatasi masalah ekonomi secara bersama-sama, akan tetapi aset-aset vital itu dikuasai oleh negara demi kemakmurannya bersama. Nah, teman-teman, demikian tadi penyampaian materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi di video kali ini terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Sampai jumpa kembali